Halo, selamat datang di Pojok Bioskop, tempat alur cerita seru, seksi, dan tentunya menegangkan. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, tolong bantu saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like-nya dan tambahkan komentar Anda. Oke, kita akan mereview sebuah film nih yang berjudul Dark Spirit. Diceritakan Mr. H bekerja di sebuah perusahaan pengiriman uang terbesar di Los Angeles. Dia ditugaskan sebagai pengaman. Namun, pada suatu hari saat dia bertugas bersama anaknya, naasnya mobil yang membawa uang tersebut dirampok oleh beberapa orang. Dan akhirnya, anaknya pun menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Anaknya meninggal ditembak oleh perampok tersebut. Lalu, mampukah dia membalaskan dendam untuk anaknya? Mari kita saksikan alur cerita berikut ini. Di film ini diceritakan Mr. H yang dulunya bekerja di Orange Security. Karena Orange Security bangkrut, akhirnya ia melamar kerja di Portico, yaitu perusahaan pengiriman uang terbesar di Los Angeles, Amerika. Karena Portico kebetulan membutuhkan tenaga keamanan, akhirnya Mr. H pun diterima setelah uji keahlian menembaknya. Pada hari pertama bekerja, dia dikenalkan pada rekan-rekan satu timnya. Seperti biasa, ada yang bersifat baik, ada juga yang sangat meremehkannya. Seperti Dave misalnya, dia sangat meremehkan kemampuan H. Hari-hari pun berlalu. Dia bertugas selama 1 bulan ini tidak pernah ada kendala. Hingga pada bulan kedua, saat dia mengirim uang ke sebuah pelabuhan, tiba-tiba rekannya Bulat disandra. Deep yang meremehkan H, dia hanya ingin mematuhi standar operasional prosedurnya dan dia ingin meninggalkan Bulat. Mungkin karena dia takut, tapi tidak dengan H. H bersikeras untuk menolong Bulat. H tidak mau mengorbankan temannya demi uang. Akhirnya H pun bertindak. Para perampok itu pun menyuruh H untuk melempar semua uang yang ada di dalam truk tersebut ke mobil bak terbuka milik si perampok. H berusaha mengalihkan perhatian perampok itu dengan menjatuhkan uangnya ke aspal. Perampok itu pun marah, namun sekarang sudah ada pistol di tangannya H. H pun menembaki perampok itu satu persatu. Hingga akhirnya yang tersisa hanya satu. Perampok tersebut melarikan diri ke gudang. H pun mengejarnya. Dan akhirnya perampok itu pun kelihatan. H menembak kakinya. Perampok tersebut terjatuh. H pun menanyai siapa dalang di balik semua ini. Namun dia malah berkata-kata kotor terhadap H. H pun bertanya kepada Deb, "Kau tak apa-apa, Deb? Atau kau malah kencing di celana?" Sesampainya di kantor, dia disambut oleh pemilik perusahaan tersebut. Dia sangat bangga dan mengapresiasi tindakan H. Akhirnya, semua yang ada di kantor itu bangga terhadap H. Teman-temannya pun memanggil dia sebagai jagoan. 3 bulan kemudian, saat dia bertugas mengawal pengiriman uang, kembali dia dicegat oleh para perampok. Kaca mobil dan spionnya disemprot dengan cat, sehingga dia tidak bisa melihat perampok tersebut. Bom asap pun dimasukkan ke dalam mobilnya. Dia disuruh keluar. Tapi, saat perampok melihat H, entah kenapa, semua perampok itu kelihatan sangat ketakutan dengan H, dan mereka memilih lari. Setelah sampai di kantor, H memberi penjelasan kronologi perampokan tersebut. Bosnya pun sangat bangga terhadap kinerjanya, dan dia pun akhirnya mendapatkan promosi jabatan. Dan saat hari libur, H akan mengajak anaknya jalan-jalan. Tiba-tiba, bosnya menelpon dan memberikan tugas untuk mengintai truk yang akan mengirim uang. H sempat menolak, namun karena semua rekannya sibuk, bosnya memaksa H melakukan tugas tersebut. Berkali-kali bosnya bilang kalau tugas ini tidak berbahaya. H pun akhirnya menerima tugas tersebut dengan mengajak anaknya yang rencananya Ij akan jalan-jalan setelah pengintaian selesai.
Namun sayang, truk yang dia intai dirampok oleh segerombolan orang. Dougie, anaknya H, berada di dekat TKP. Dia pun diamankan. Namun, salah satu dari pengawal truk tersebut hendak melawan. Tanpa ampun perampok itu langsung membunuhnya. Dougie yang melihat peristiwa tersebut pun ditembak. H akhirnya berlari dan ingin menolong anaknya, tapi sayang, dia tertembak. Setelah 3 minggu di rumah sakit, H pun sadar dan dokter bilang bahwa anaknya telah tiada. Setelah diizinkan pulang, H pun segera menemui teman-temannya. Dia ingin membalas dendam kepada pembunuh anaknya. Dia memang dari dulu curiga pada orang dalam yang merencanakan semua ini. Teman-temannya pun bilang dia sudah menangkap beberapa orang yang dicurigai, namun mereka belum menemukan yang membunuh anaknya. H pun sangat kesal karena yang dilakukan teman-temannya belum maksimal. H lalu menggunakan cara mainnya sendiri. Dia mengendap masuk malam-malam, lalu dia menculik orang yang dicurigai. Lalu ia disiksa sampai mengaku. Namun, orang ini belum juga mengaku. Hingga H memanggil istrinya. Istrinya itu pun disiksa. Akhirnya, orang tersebut menyebut sebuah nama, yaitu Gacy bersaudara. Akhirnya, H pun melepaskan orang tersebut. Setelah itu, H langsung datang ke markas Gacy bersaudara. Dia membunuh Gacy bersaudara. Tapi sayang, di sana dia tidak menemui pembunuh anaknya. 5 bulan kemudian, para perampok itu merasa situasinya sudah aman. Mereka pun kembali merencanakan aksi perampokan. Yang diincar sekarang adalah kantor Portico, yang di dalamnya terdapat uang sebanyak 150 juta dolar. Wah, berapa ya kira-kira kalau dirupiahkan? Seperti biasa, H bertugas mengawal pengiriman uang dengan Bulat. Namun, Bulat memberikan pengakuan mengejutkan. Dia bilang ke H, dialah yang bekerja sama dengan perampok-perampok tersebut selama ini. Dan dia juga bilang bahwa pistolnya H tidak ada pelurunya. H pun dipaksa untuk mengikuti kemauan Bulat. Bulat pun mematikan GPS dan kamera CCTV di mobil tersebut dan membawa truk tersebut ke sebuah gudang. Sesampainya di sana, tangan H diikat agar dia tidak bisa melawan. Perampok-perampok tersebut memindahkan uang ke mobil mereka. Setelah semua uang dipindahkan, beberapa dari mereka naik ke truk pengiriman uang tersebut agar mereka bisa masuk ke Portico dengan aman. Sesampainya di kantor Portico, tak ada tim penjaga yang curiga sehingga mereka bisa masuk dengan leluasa. Hingga akhirnya para perampok itu pun keluar dari mobil tersebut dan langsung saja menodongkan senjata apinya. Semua karyawan Portico pun terkejut dan mengikuti perintah mereka. H pun tak berdaya karena tangannya sudah diikat. Semua karyawan disuruh tiarap. Kini mereka sudah menguasai kantor tersebut. Sekarang mereka menuju ke ruangan CCTV. Petugas yang berjaga di sana segera membunyikan alarm tanda bahaya yang langsung terhubung ke kantor polisi terdekat. Baku tembak pun terjadi di antara mereka. Satu perampok tertembak. H pun mulai memikirkan cara agar bisa melepaskan ikatannya. Dan baku tembak pun terus terjadi. 2 karyawan Portico pun tertembak. Salah satu karyawan yang berada dalam kondisi yang aman langsung menelpon tim SWAT. Dan H mencari waktu yang tepat untuk beraksi. Dan kini dia pun mulai bertindak. Akhirnya dia mampu melumpuhkan perampok yang menjaganya. Kemudian dia melepaskan ikatan tangannya dan langsung saja melepaskan ikatannya Dave dan bosnya. Melihat seragam dan senjata perampok tersebut, dia punya ide untuk menggunakan pakaian perampok itu untuk menyamar, dan dia pun mampu membunuh satu perampok. Polisi mulai datang, namun polisi tersebut tidak bisa masuk ke dalam Portico.
dan baku tembak di dalam ini pun terus terjadi. H pun mendapati rekannya yaitu Mike yang berkhianat. Dia pun tak segan membunuhnya. Di sisi lain, Bullet meminta pistol kepada Stuart. Stuart pun memberi pistol kepada si Bullet. Namun sayang, dia malah ditembak oleh si Bullet. Stuart dan rekannya pun akhirnya tewas di tangan Bullet. Bullet pun terus bereaksi. Dia kini mendekati Dave. Dia memanggil Dave. Dave pun keluar karena dia tidak tahu kalau Bullet berkhianat. Akhirnya Dave ditembak oleh si pengkhianat ini. Dalam baku tembak tersebut, H tertembak dan para perampok itu pun mulai kabur dengan satu truk penuh dengan uang. Polisi yang berusaha mengejar mereka pun tak bisa melakukan apa-apa karena mereka masuk ke sebuah terowongan dan menutup portalnya. Mereka pun mulai memindahkan uangnya ke valet yang sudah disediakan. Perampok yang membunuh Doggy malah membunuh ketua timnya. Sekarang yang tersisa dari perampok tersebut hanyalah Bullet dan pembunuhnya Doggy. Mereka pun menuju jalan keluar dan mobil yang telah disediakan. Bullet yang licik pun ingin menghabisi temannya, tapi sayang dia malah keduluan. Akhirnya kepala Bullet pun ditembak dan dia pun tewas dalam keserakahannya. Pembunuhnya Doggy pun selamat dari kejaran polisi. Sesampainya di apartemen, dia bersantai-santai. Tiba-tiba HP berdering di dalam tumpukan uang tersebut. Dia bingung HP siapa itu. Itu adalah HP-nya H yang ditaruh di tas tersebut untuk melacak lokasi perampok itu. Pun berada tepat di depan pembunuhnya Doggy. Dia memberi hasil otopsi anaknya kepada si pembunuh itu dan menyuruh membacanya. Dan H pun menembak hati, paru-paru, limpa, dan jantung pembunuh tersebut biar sama dengan anaknya Doggy.